حدثت لجميع شيخنا إنما كان شيخ مرض بالأشياء ما شاء الله سوري البنجلي وإلى جميع مشايخنا إنما كانوا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وكذلك إلى روح سعيد بن قاسم إلى نوح إلى بن سيدة سبا إلى عبد الله بن مكي وإلى جملة بن جهمد وإلى مسنة بن تبوتة وإلى درس بن مدى وإلى جبير بن أسد وإلى مولي بن عبد الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل من نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سول ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat iman, masih memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan sehingga bertemu kita di malam yang mulia ini, yaitu malam pertengahan di bulan Sa'ban. Malam pertengahan di bulan Sa'ban ini salah satu malam yang menurut riwayat doa tidak ditolak, artinya doa dikabulkan oleh Allah. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Um disebutkan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul jumu'ah wa lailatul fitri wa lailatul nahari. Ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak pada malam-malam itu. Yang pertama yaitu malam pertama di bulan Rajab, itu doa qabul di situ. Wah, hendak bebini misalnya lagi. Atau hendak apakah berdoa di malam 1 Rajab tuh. Yang kedua malam nisfu Sa'ban, tapi doa yang paling utama itu selamat dunia wal akhirat, sudah selesai. Adakah doa yang lebih hebat daripada itu? Doa minta selamat dunia wal akhirat. Jadi yang kedua malam nisfu Sa'ban, malam ini. Makanya sebenarnya hendak bang libur pengajian. Tapi kalau kita libur lebih baik ke pengajian kita. Karena mengisi malam mulia dengan kegiatan yang baik. Karena kalau kita beramalan masing-masing mungkin kulir. Ya. Baik kita sama-sama jadi ulun berajin, pian berajin dia. Karena kalau libur ini mungkin burdah kada terbaca dan yang sebagainya. Dan memang pahala taklim itu besar. Orang yang taklim itu satu bab ilmu lebih afdol daripada 100 rakaat salat sunnah. Tasbih 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, witir 3 rakaat, pian tahajud berapa rakaat lagi. Itu masih kalah berarti dengan pahala taklim, karena lebih afdol daripada salat sunnah 100 rakaat. Taklim, jadi taklim ini amalannya pendek, gawiannya ringan, pahalanya ganal. Jadi yang mau dilewatkan malam nisfu itu rasa sayang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga malam Jumat. Nah malam Jumat ini karena kita setiap Jumat ketemu, jadi rasa biasa. Makanya terkadang nikmat itu apabila selalu kita berada di sisinya merasa biasa. Makanya ujar lagu Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau kehadirannya
begitu berharga. Itu bujur itu. Kadang kita tuh karena keseringan, mungkin tiap hari ketemu dengan nikmat itu. Yang ulun rancak umpamakan itu kayak anak santri itu nah. Anak santri itu kan jarang makan nyaman. Makan nih wak karing hintalu paling nyaman. Ya, santri kan gitu makanannya. Nah sekalinya makan ayam sekotak yang nyaman, timbul rasa syukur tuh ganal. Alhamdulillah. Kita nang di luar nih biasanya makan apa tiap hari ayam terus. Jadi padahal yang kita makan tuh yang diidam-idamkan lawan santri. Makanya kan kalau mau undang santri kadang banyak-banyaki lauk. Nasi kenapa ini lindung kucing. Kenapa memang mereka dilatih seperti itu. Jadi ketika dapat nikmat tuh syukurnya luar biasa. Nah, karena keseringan kita nih yang sedih luar nih makan nyaman akhirnya kufur dengan nikmat. Kada terlihat nikmat itu. Ya. Malam Jumat itu nikmat besar karena doa diterima di situ, doa mustajab. Bahkan orang nang meninggal di hari Jumat malam Jumat gin nyaman dimandii. Ya. Bersih biasanya aja. Malam Jumat. Baru yang keempat malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, malam Idul Fitri ini ibu-ibu ini maka ianya sudah bikin wadai. Padahal malam Idul Fitri malam-malam mustajab doa. Makanya orang-orang soleh bebiniannya ada yang repotnya beribadah aja malam itu. Bertakbiran, beramalan malam Idul Fitri. Kenapa? Karena doa tidak ditolak malam itu. Kalau wadah kita nih semalaman begadang molah wadai. Bagus bang, tapi dengan doa lah. Baru malam Idul Adha. Dan dalam hadis memang disebutkan juga oleh Imamul Baihaqi dalam kitab beliau, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailataha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka salatlah di malam harinya. Salat apa terserah. Kada apa ngenang khusus. Aku salat nisfu Sya'ban. Ulama kada ada madahkan. Ada, makanya dipakai banyaknya sembahyang, tasbih kah, ajat kah, taubat kah, pokoknya pergunakan malam itu dengan ibadah. Wasumu yaumaha, puasalah di siang harinya. Puasa di siang hari. Puasa apa niatnya? Puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid, hari putih. Tapi hendak puasa nisfu Sya'ban sama aja juga, karena kan memang tengah bulan itu memang sunnah. Jadi sebenarnya bukan hanya nisfu Sya'ban. Kalau kita mau puasa itu nisfu Dzulqa'dah, nisfu Dzulhijjah. Kalau nisfu Dzulhijjah ada bisa karena hari tasyrik 13, 14, 15. Karena nisfu Syawal apalagi. Karena kan memang disunahkan untuk puasa tiap bulan itu di tengah-tengah itu. Nah, karena ini bulan yang diperhatikan oleh Rasulullah, maka disuruh puasa juga siangnya, puasa ayyamul bid sama niatnya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala akan berseru di malam nisfu Sya'ban itu, ala min mustaghfirin fa aghfiralahu. Siapa yang minta ampun ku ampuni, kata Allah malam ini nah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita berataan. Ala min mustarzikin farsukhu, siapa yang minta rezeki aku berikan rezeki kepada dia. Makanya kan kalau baca Yasin di antara niatnya mudahan Allah, niatnya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan barokah baca Yasin Allah memberikan kita rezeki. Jadi kalau memang memimpinkan baca Yasin dirubah niatnya, karena niat baca Yasin pertama untuk ini, niatnya diganti semuanya, niatnya mencari ridha Allah semuanya. Asik gitu. Nah, jadi kan kalau biasanya di bagus saja Pang, cuma lebih bagus lagi gitu nah. Jadi kalau kita baca tuh misalnya niat baca Yasin yang pertama supaya panjang umur, niat baca Yasin yang kedua supaya tolak bala, niat baca Yasin ketiga supaya dapat rezeki yang banyak.
Karena niatnya dirubah semuanya. Niat 1 2 3 untuk mendapatkan mencari ridho Allah. Nah, mudah-mudahan barokah baca Yasin ditawasuli. Tawasul dengan amal soleh, itu sepakat tuh ulama, kada ada yang melarang. Tawasul dengan amal soleh artinya ya Allah barokah baca Yasin, nah mudahan panjang umur. Nah, gitu. Sudah Bang tadi kalau di masjid sudah apa guru jumrika. Nah. Jadi memang ada dalilnya, siapa yang minta rezeki ku beri jauh Allah. Makanya minta banyak rezeki. Yang jelas sugih itu bukan sugih harta yang paling bagus, sugih hati. Makanya doanya sugih hati, sugih ilmu, sugih harta. Harta yang manfaat, barokah dunia wal akhirat. Kalau yang kada barokah ngalih juga. Harta banyak tapi membawa petaka, waliyadzubillah. Karena setiap apapun di dunia ini kan ada hisapnya. Semakin banyak berduit, semakin banyak harta, semakin banyak hisapnya ditakuni sana. Ngalih kita. Tapi mudah-mudahan banyak duit tanpa hisap. Barokah dunia wal akhirat. Siapa yang mau minta aku kasih, siapa yang mau ini, mau itu, mau ini, semuanya pokoknya aku kabulkan kata Allah. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar, sampai subuh. Nah. Tapi ingat, ba'diyah isya itu lebih istimewa ketimbang salat sunnah yang lain. Dia gridnya kan gitu. Yang paling bagusnya sembahyang itu salat fardu. Baru level setelahnya itu level rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Setelah itu baru tuh tasbih, tarawih, itu di level ketiga setelah rawat. Maka jangan sampai ketika kena bulan Ramadan uyuh jaran istirahat dulu. Nah, jadi kada beba'diyah sedang orang tarawih anyar tarawih, oh rugi. Bisa aja orang nang isanya berjamaah lalu inya ba'diyah, inya bulik habis itu. Ada 4 tarawih, seorang maka isya berjamaah plus tarawih, cuma kada ba'diyah, mungkin teganal pahara ulang yang bulik tuh. Kenapa? Karena ba'diyah itu lebih utama ketimbang tarawih. Sama ba'diyah isya lebih utama ketimbang tasbih. Jadi jangan sampai kalian terpaling gitu nah. Bukan berarti kada dikerjakan, Bang, cuma mana prioritas, mana yang lebih besar, itu yang kita kerjakan dulu. Ya. Jadi qobliyah ba'diyah yang muakkadah itu lebih utama ketimbang salat sunnah apapun ya, yang mengiringi yang wajib soalnya. Baru salat tahajud yang paling utama lagi setelah itu, baru salat yang lain, duha, witir, tasbih, tarawih dan sebagainya. Tapi yang jelas ulama memadahkan memang macam itu, qobliyah ba'diyah itu lebih utama ketimbang tarawih, ketimbang tasbih. Jadi jangan ketinggalan, rugi. Nah. Dalam satu riwayat, yattali'ullahu ila jami' khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan ke semua makhluknya. Memang setiap saat Allah memperhatikan kita, Bang. Setiap malam Allah perhatikan kita, tidak lepas gerak-gerik kita kecuali dalam perhatian Allah. Tapi apabila disebut secara khusus, maka ini ada makna tambahan ya. Ketika Allah memperhatikan berarti secara khusus ada kelebihan di situ ketimbang hari-hari yang lain, malam-malam yang lain. Apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Allah lebih memperhatikan, Allah lebih lihat dengan hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami' khalqi, sampai Allah Ta'ala mengampuni semua makhluknya, diampuni. Tapi ada 2 kelompok yang tidak diampuni dosanya. Yang pertama, orang yang syirik bertuhan selain Allah Ta'ala. Mungkin ini syirik akbarnya kita aman, tidak dapat nanti sini nang pindah agama, waliyadzubillah, sampai mati kita tetap Islam mungkin aman. Tapi yang kedua ini musyahin. Musyahin itu ujar ulama, ada yang mengartikan orang yang menebar kebencian antar sesama umat Islam, bermusuhan. Lawan ipar masih bermusuh, lawan mintuha, lawan menantu masih belum bertaguran, lawan tetangga masih bermusuh,
lawan kawan sekantor, kawan sepegawian masih bermusuh. Nih dikecualikan nih kada dapat ampunan kecuali inya bermaaf-maafan atau inya merelakan dalam ulun rela gitu. Makanya kan dari tadi pagi itu rame tuh fanspage tuh, ulun mohon maaf, kami mohon maaf. Kenapa? Maka banyak bacaan di Facebook, Instagram, di WhatsApp, ulun minta maaf menyambut malam Nisfu Sa'ban. Ya memang berdasarkan hadis tidak dimaafkan orang yang masih musuhan. Rugi benar dikala orang semua bersih, inya masih rigat sorangan. Nah tradisi ini sebenarnya nang kumpul-kumpul ramai tidak ada di zaman Nabi rupanya. Tapi salahkah? Kada. Jadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, mana ada orang nang baca Yasin 3 kali itu kedada yang. Tapi bolehkah? Boleh. Orang baca Yasin ya memang. Baca Quran malah. Nang ulama kita tiap malam hatam Quran gini ada. Cuma untuk mentradisikan setiap ini ramai masjid bawa banyu itu kedada di zaman Nabi, di zaman sahabat pun tidak ada. Dan tradisi itu baru ada di zaman tabi'in. Tapi tabi'in itu salaf, orang yang mesti kita ikuti. Karena tabi'in tidak mungkin ada sesuatu yang aneh, mesti semua ada dasar. Jadi ujar Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan malam Nisfu Sa'ban itu kalau para tabi'in di Syam ini hari ini termasuk Palestina. Syam itu di Syam itu kan Yordan, Palestina, Lebanon, Syria, 4 nih. Nah sekarang tambah 1 yang menumpang ya maka tahu diri ya, Israel. 5 negara ini disebut Syam bahari. Jadi nah ulama-ulama tabi'in yang muridnya para sahabat itulah yang daerah Syam itu nah memang awal-awalnya memang rame ketika malam Nisfu Sa'ban ke masjidan berkumpul baca ini baca itu rame semalaman itu dari zaman tabi'in. Ya, siapa di antaranya? Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul, Luqman bin Amir. Mereka menghidupkan, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah di malam itu. Lalu sejak saat itu sampai kita sekarang ramelah malam Nisfu Sa'ban. Dan kadang-kadang juga sebenarnya mesti sholat tasbih, anak sholat hajat boleh juga. Cuma ulama kita tuh pintar. Sholat tasbih ini kalau ngerjakan sorangan gak ada tegawi ya, koler. Nah mumpung orang ini lagi banyak, mumpung lagi rame-rame, mumpung malamnya malam mulia, maka disisipkan ulama kita bertasbih aja. Karena memang ada anjuran. Nabi pernah memadahkan lawan paman Sidin, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Sidin. Kalau bisa tuh bertasbih sehari, setiap hari sekali. Kalau tidak bisa maka seminggu sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Nah kita mau ambil yang setahun sekali. Orang harusnya yang sebulan sekali kan gitu. Tapi kita ini kan koler. Apalagi sorangan kasar malas. Jadi bagus ulama tuh ma'andak. Jadi apa nang udah dianukan oleh ulama kan dasar bujur harap aturannya. Datang orang nang sekarang mau udah boleh nih bid'ah muhaikam. Iya, uyuhnya ulama bahari mengaturkan umatnya supaya baik, datanginya tiba-tiba menyalah-nyalahkan. Jadi bagus tasbih. Makanya ada bacaan lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375. Kenapa mesti jumlah begitu? Ya ulama pematur juga. Dari mana hitungan itu? Hitungan itu tuh dari bilangan abjad, abazah. Karena setiap huruf itu ada bilangannya. Alif tuh berapa, ba tuh ada berapa, fa tuh ada berapa, terus sampai ya tuh ada hitungannya tuh. Makanya kan orang bisa menghitung nama mereka nggak ada cocok karena jumlahnya itu berhitung tuh ada. Nah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, setiap hurufnya tuh dihitung lalu dijumlah semuanya.
maka jumlah keseluruhan itu 2375. Pen kalau hendak dihitung pen cari di Google ada itu bilangan abazah, baru pen tulis itu alif berapa gitu, ba berapa, nya keluar tuh kan. Cuma yang kan ada di itu rumusnya. Nah kalau sekian, kalau itu hitungan, kalau sekian kira-kira kena bilangan apa itu di kitab tuh. Cuma kalau memang kada ketemu kada mesti juga nang harus bekekarasan. Aku pokoknya menikahnya harus hari Jumat di waktu jam 1 siang. Ya, orang berjumat karena bilangan itu yang bagus jar. Aduh say. Ya. Kalau mencari hari-hari bagus silahkan. Tapi kalau menuduh ada hari-hari sial, nah itu sangka buruk lawan Tuhan nantinya. Ya. Memang ada orang-orang yang tahu hari ini lebih bagus begini hari. Cuma kalau hari sial itu gak ada. Hari sial itu hari dimana kita bermaksiat tuh hari sial. Nah arba mustamir bang. Arba mustamir itu bukan hari istimewa itu. Nah, makanya hari istimewa. Jangan sampai hari sial atau hari istimewa. Arba mustamir itu. Tapi kenapa banyak orang tolak bala di situ? Nah, karena Allah menurunkan bala di waktu itu. Itu pun tidak berdasarkan Quran dan hadis, cuma menurut pandangan orang yang ahli basirah, orang mata batinnya tajamnya melihat. Cuma bukan berarti turun di waktu itu, Pang. Dalam setahunan penuh ini kan karena ada di sana gempa bumi, di situ puting beliung, di situ gunung berapi meletus, di situ ada tsunami. Itu ketetapannya di malam Arba Mustamir itu. Ketetapannya Allah Taala malam ini semalam sekian di situ malam. Nah, berhitungannya itu di situ, aturnya malaikat itu disuruh menerima tugasnya di situ. Katanya malam itu nang bala banyak kan. Jadi malam istimewa itu. Banyak iba amal di malam nisfu Sa'ban. Nah, di antaranya buat pengajian nih, makanya ulun sayang kalau libur. Karena mengisi malam nisfu Sa'ban dengan hal yang positif. Sedikit kita sambung kitab kita barangkali beberapa baris. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. I'lam anna man hafadha fi 'adatihi 'ala al-adabin nabawiyyah hafizahullahu min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mali wal akhlaqir radiyah. Siapa yang menjaga, memelihara kebiasaannya itu memang disesuaikannya dengan kebiasaan Nabi dalam sehari-hari ini. Nah, kira-kira Nabi itu kalau bangun subuh apa yang digawi? Nabi itu kira-kira kalau habis sembahyang subuh apa yang digawi? Nabi itu kira-kira kalau tengah hari apa yang digawi? Nabi kalau masuk masjid kayak apa caranya? Nabi kalau guring kayak apa caranya? Nabi kalau makan apa bacaannya? Ini selalu mencari-cari untuk sesuai adatnya dengan adab Nabi. Maka Allah akan jaga dirinya dari banyak keuntungan yang ada di belakang itu, dari amal-amal dan akhlak yang terjaga dia dari amal-amal yang buruk dan akhlak-akhlak yang jelek. Karena memang kerjaan Nabi itu sekalipun ada yang tidak berdampak hukum, misalnya mubah aja deh, tapi kalau kita ikuti maka akan aman dari akhlak yang tercela. Karena Nabi tidak mungkin melakukan yang makruh, apalagi yang haram, salah tuh kada. Nabi itu kada mungkin melakukan dosa. Jadi apapun perbuatan Nabi sekalipun mungkin tidak wajib, tidak disunahkan juga, cuma hal mubah aja kayak cara berjalan, cara makan misalnya, kecuali tangan kanan itu sunnah, berdoa sunnah. Cuma apa yang dimakan itu tidak masuk dalam hitungan sunnah kecuali diniatkan ittiba. Wa hasala 'alal masalih wal manafi'id diniyah wad dunyawiyah. Tapi kalau memang dia mau ikut dengan Nabi, baik tradisinya disamakan dengan adab Nabi, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan manfaat baik dari segi agama dan juga dari segi dunia.
allati ja'alah Allahu bihikmatihi fi tilkal umuril adiyah, yang memang Allah jadikan semua adabnya Nabi itu dengan hikmahnya pada setiap perkara-perkara yang biasa, masalih wal manafi tadi. Ya. Wa man sarrahu an takmila lahul hurriyat wa taharatu min adnasil khuzudil basyariyah. Siapa yang mau senang, gembira bahwasanya sempurnalah bagi dia kebebasan, tenang hati. Tenang hati itu kan dicari ketenangan itu. Hidup tuh nyaman aja. Cuma kalau nyaman 100% tidak ada di dunia nih. Sesehat-sehatnya orang pasti ada garingnya, sesugih-sugihnya orang pasti ada susahnya. Jadi dunia ini tidak ada yang nyaman 100%, tapi yang paling ada hati itu kada banyak pikiran tenang gitu. Siapa yang mau seperti itu, lalu inya bersih dari segala macam penyakit manusia, faliyaj'al harakatahu wa sakanatahu fi zahirihi wa batinihi madbubatun bil qanuni syar'i, maka hendaklah dia gerakannya, aktivitasnya, tingkah lakunya, diamnya dia di dalam zahirnya dan juga batinnya itu betul-betul terikat, terukur dengan aturan syariat. Nah itu nah. Jadi karena kadang mungkin syariat itu mau menetapkan satu ketentuan, itu mau mengolah sengsara, ada mungkin. Jadi aturan dari Allah yang ada dalam agama Islam ini semua itu membawa manfaat. Jadi apa ajar sidin, apabila kamu hendak bahagia, apabila kamu pengen merdeka, pengen tenang, pengen semuanya tuh bersih dari sifat yang jelek, maka coba hidupmu, gerakanmu, aktivitas kamu, sediamnya kamu, zohirnya kamu, zohir ini kan badan kita, gerakan kita, batinnya, hati kita, semuanya itu terukur dan terikat dengan aturan syariat. Dalam artian kalau kita hendak begawi, maka kita tak lihat dulu nih gawian kita sesuai dengan syariat. Kalau kita hendak kawin, nih kira-kira tujuan kawinnya ini sesuai dengan aturan syariat. Kalau hendak nukar ini nukar itu macam-macam. Hatta untuk ibadah sekalipun kita lihat-lihat dulu, karena barangkali ibadah itu nafsu yang main. Karena banyak ibadah itu nafsu yang main. Ya. Maka diukur dulu nih kira-kira bujur. Kalau kita kurang tajam pandangan itu, maka silakan tanya dengan orang yang paham. Ini kalau ulun begawi di sini kayak apa guru? Ini kalau ulun begawi di sini kayak apa? Ini bagusnya macam apa? Ini yang dibaca bagus. Semua kalau memang kita memang agak kurang tajam maka tanyakan. Nah, jadi sehingga perbuatan kita ini dalam keseharian betul-betul terikat dengan aturan syariat, maka mesti bahagia orang seperti itu. Mesti bahagia jadi. Karena syariat kadang mungkin mencelakakan. Kalau ada juga orangnya aja penyembahyang aja, pengajian aja, cuma kenapa kada bahagia juga aja? Berarti ada yang salah dalam pengamalannya atau dalam penafsirannya. Ini salah memaham. Kalau syariatnya bujur aja, ini salah paham. Tulak-tulak aja, sembahyang aja, cuma nang kotorannya yang kada baik masih dilakukan, nang amalan kada diamalkan, jadi ya tadi kan sesuai. Tabi'atun li isyarati syar'i wal akli, mengikut betul-betul dengan isyarat syariat dan akal. Nah itu tuh hendak siapa yang pengen merdeka jiwanya tadi, yang pengen bersih badan, jiwanya kotoran yang kada baik dari sifat manusia, maka hendaklah dia mengikut dengan isyarat syariat. Itu dia. Nah, pian kada usah repot-repot apa yang dibacakan oleh Imam Haddad ini ditulis sini, pian umpatinya sama dah nih, umpati syariat. Karena kada mungkin sidin mengajarkan di luar syariat. Jadi apa yang ada di kitab, makanya kitab Risalatul Mu'awanah ini pernah dulu belum dengar kisah dari Habib Ahmad bin Jindan. Belum pernah dengar sidin berceramah di video, jadi sidin pernah ketemu pernah bertanya langsung lawan Habib Umar di sidin.
minta amalan pang yang khusus buat ulun. Amalan apa yang bagus ulun kerjakan. Ini santri waktu masih di Darul Mustafa, masih mengajar Habib Umar. Ujar Habib Umar, ikam amalkan aja risalatul muawanah. Karena ini kalau mau amalkan ini jadi wali ya nyata. Ya, zahir batin diajarkan. Jadi ketika Habib Ahmad minta amalan khusus oleh Habib Umar, makanya Umar ikam amalkan aja isi risalatul muawanah yang kita baca ini nah. Itu. Wa kaifa ma waqa'a zamul adat ala lisan sufiyah. Fal maqsudu bihi dukhulu fiha ala muqtadi syahawati wal hawa. Wa kaifa ma wal istirsalu ma'aha duna mukhafayati ala adabi syar'iyyah. Nah, bahkan kalau ulama-ulama tasawuf itu lebih ketat lagi penilaiannya. Justru ya, kalau orang itu menggawi sesuatu tapi memang yang menjadi landasannya adalah syahwat dan hawa nafsunya walaupun ibadah tuh ataupun yang lain, maka itu menurut ulama tasawuf juga tercela. Punya penilaian yang lebih tinggi. Mungkin secara hukum fikih kada apa-apa. Gitu nah. Oh, secara fikih itu sah-sah aja, Bang. Tapi bagi orang tasawuf itu kurang baik. Dia punya. Kenapa? Karena dia punya standarisasi yang tinggi. Ya. Kenapa? Sebabnya karena dia lepas besertanya itu tidak menjaga adab-adab syariat. Walaupun tidak masalah kan gitu sebenarnya dalam fikih. Makanya kan kalau kita baca manakib Sasaman misalnya, Sidin tidak suka berlebih-lebihan. Ketika mama ibunya berpakai pakaian yang bagus maka ditegur gitu. Kalau ketika Sasaman lagi kecil, padahal pakaian bagus itu bapak juga untuk mensyukuri nikmat, untuk belanja. Kalau duitnya ada aja tapi ditegur oleh Sasaman, ini kurang bagus. Maka Sasaman terus bukan hanya yang haram yang makruh dihindari, tapi yang mubah sekalipun beliau hindari. Nah, yang mubah sekalipun ada kalimat itu dalam manakib. Yang mubah sekalipun itu banyak dihindari. Ya. Nah, memang tinggi ya, makanya orang-orang tasawuf itu orang-orang yang luar biasa. Karena dalam fikih mengatakan boleh, bagi mereka mungkin kada boleh. Bukan berarti mereka itu merubah hukum, cuma standar mereka tinggi. Gitu. Apa diantaranya? Di antaranya lagi, kita tuh menadan dalam fikih kita tuh mengatakan khusyuk itu rukun sholat, menada. Pian belajar fikih mana aja kalau yang dasar-dasar menada yang mengatakan rukun sholat adalah khusyuk. Pernah lah ketemu rukun sholat adalah ruku, khusyuk dada. Tapi ulama-ulama tasawuf memasukkan khusyuk itu dalam rukun sholat. Artinya apa? Secara fikih kalau kita sembahyang, mahayabang. Apa bahaya bang? Mengembara hati. Bayang di sini, pikiran di pasar pagi. Sembahyang di sini, pikiran di mana-mana. Itu menurut fikih, selama rukun dan syarat terpenuhi, biar macam itu hati kita sah aja. Sampai kita kada ingat tuh nah, ini 4 kah 3 rakaat kah, 4 kah 3 rakaat kah, maka ambil bilangan paling kecil. Itu menurut fikih sah, tapi menurut ulama tasawuf itu kada sah. Kenapa? Karena mereka memasukkan khusyuk dalam rukun. Nah, makanya kita bilang tadi, ulama tasawuf itu punya standar yang tinggi kalau soal ibadah, soal pengabdian kepada Allah. Nah, ini yang berat. Ya. Makanya dari Sidin, bagaimana sesuatu yang terjatuh dalam tercelanya adat itu menurut lisan orang-orang tasawuf, supaya tidak terjatuh dalam adat yang buruk menurut lisan syariat. Jadi mungkin mubah aja, mubah. Betiktok misalnya, ya. Kalau cuma sekedar muntung aja, kada berjoget-joget, kada jualan mencari-cari
apa mau umbar-umbar syahwat sekedar bertiktok biasa, boleh-boleh aja loh ya, selama tidak ada keharamannya. Tapi kalau sudah nang buka baju sedikit, nah atau berjoget-joget nang bersupan, itu haram. Cuma sekedar nang anu apa namanya, dabling aja misalnya orang nang backsoundnya, kita nang kesahnya anu, itu dalam fikih kan boleh-boleh aja. Cuma orang tasawuf mengatakan itu tercela dalam pandangan tasawuf. Kenapa? Nah, karena mereka punya waktu yang harus dengan Allah Ta'ala ya. Itu kalau mau itu level kayak kita nih, garing, kata ada hiburan ya, daripada kamu unjun baik berzikir. Nah itu garing kita yang biasa mengunjun ikan, daripada berjalan-jalan kada karuan duit habis, baik yang bawa sedekah asli kita kada kau kemana-mana ya. Cuma begitulah mereka menjaga adab mereka untuk selalu sesuai dengan isyarat syariat dan akal yang baik. Itu ulama-ulama kita macam itu. Artinya kalau tidak bisa mengikuti sepenuhnya, barang sedikit barang yang bisa kita ikuti gitu. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Ini aja kita bertahlil, karena apabila ila ruhi sebut saja masing-masing keluarga kita, karena malam nisfu Sa'ban ini banyak-banyak berbuat baik, terutama sedekah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي بركات الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Aswaji wa dzurriyyati wa li baiti wa kullu mu'allimin wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala syekhina wa murabbina Syekh Muhammad Said bin Qasim ila ila bin Rasul Abdullah bin Muhammad Zubair bin Tamattai wa ila wa ila Jabir bin Asad wa ila bin Abdullah wa ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qad qara'na al-Qur'ana min suratil Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatayn wa ayatil kursi wa akhir min suratil Baqarah wa mahalna min qawli la ilaha illallah masabbahna min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min a'malil khairat wa fa'alha fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma balligh wa awsil thawabaha ila ruhi sayyidina wa habibina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh وحسن إلى سعيد بن كسر إلى النور إلى بالبصر إلى بالمقر وإلى جميع بن جمد وإلى مستيح وإلى درس بن مولى وإلى جبر بن أسد وإلى مولى بن عبد الله وإلى أمواتنا وأمواتكم أجمعين وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. 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 اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم مرضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم. Insyaallah minggu depan apabila halaman majelis depan itu selesai, kita memulai majelisnya di muka. Tapi kalau memang selesainya minggu depan lagi, tetap di sana. Pokoknya apabila selesainya apakah minggu depan kita pakai atau minggu depan lagi, kita biijazah tasbih. Biijazah tasbih musalsal. Dari ulun dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai ke Imam Hasan al-Basri yang ada catatannya. Jadi apabila di muka tuh jadi, pokoknya pian minggu depan bawa aja tasbih masing-masing. Kita biijazah atas
Memang walaupun kada bi ijazah boleh hai bertasbih itu katanya. Cuma kalau ada ijazahnya bagaikan orang nang naik motor ada SIM-nya. Beda kalau yang SIM lah nang kada ada pengakuannya. Jadi insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi kita bi ijazah tasbih. Cuma kalau minggu depan lagi katanya udah anu lah ya, udah puasa. Jadi kalau yang memang selesai minggu depan, jadi mengambil momen pertama kali kita pakai halaman itu dengan bi ijazah habis itu. Jadi bawa tasbih masing-masing. Qabalallahu minkum.